Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh soleha, jumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Masih di pelajaran 1 yang merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu mari belajar Al-Quran surah At-Tin. Nah, insya Allah di video kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran yang sebelumnya tentang cara membaca surah At-Tin. Nah, di video berikut ini adalah bagaimana cara kita belajar menghafal surah At-Tin dan juga menulis Al-Quran terutama surah At-Tin. Nah, anak soleh soleha, duduk dengan tenang dan rapi dan tonton video ini hingga selesai. Oke ya. Oke, anak soleh soleha, ini adalah materi kita, yaitu tentang menghafal surah At-Tin. Nah, saya yakin sebenarnya kalian semua sudah hafal surah At-Tin, betul? Nah, ini hanya untuk mengingatkan saja bagaimana cara kita menghafal supaya hafalan kita bisa lancar dan juga benar. Cara mudah menghafal Al-Quran, terutama surah At-Tin, adalah mulailah dari ayat pertama. Jadi, di ayat pertama itu kalian baca berulang-ulang sampai hafal. Jika sudah hafal, baru kalian lanjutkan ayat kedua dengan cara yang sama. Jadi, dibaca berulang-ulang sampai hafal. Lanjut lagi ayat ketiga, cara yang sama pula kalian lakukan dengan membaca secara berulang-ulang sampai hafal. Nah, untuk memantapkan hafalan 3 ayat tersebut, kalian ulangi lagi seraya meminta kepada ayah atau ibu untuk menyimak hafalan kalian ayat 1, 2, dan 3 sekaligus sampai kalian mahir menghafalnya tanpa ada salah baca. Jadi, minta bantu ayah dan ibu di rumah untuk mengecek bacaan surah At-Tin ayat 1, 2, dan 3. Jika sudah lancar ayat 1, 2, dan 3, kalian boleh lanjutkan ke ayat berikutnya. Nah, setelah 3 ayat tadi kalian ulang-ulangi dengan bantuan ayah atau ibu dan sudah kalian hafal dengan lancar, maka kalian boleh melanjutkan hafalan ke ayat keempat sampai kalian lancar dan hafal. Setelah itu kalian lanjutkan ayat kelima, dibaca secara berulang-ulang sampai hafal dan lancar. Jika sudah sampai ayat kelima, kalian ulangi lagi dari ayat pertama sampai ayat kelima. Diulang-ulang terus sampai kalian benar-benar lancar dan hafal surah At-Tin ayat pertama sampai ayat kelima. Nah, sama seperti sebelumnya, untuk ayat 1 sampai 5 kalian boleh minta bantuan ayah atau ibu untuk bisa menjadi teman atau untuk menyimak bacaan hafalan surah At-Tin kalian dari ayat 1 sampai 5. Jika ada kesalahan, kalian boleh minta ingatkan. Namun jika sudah lancar, kalian boleh lanjutkan ke ayat berikutnya. Setelah kelima ayat sebelumnya sudah hafal dengan mahir dan lancar, maka hafalan boleh dilanjutkan ke ayat ke-6 saja, karena ayat ke-6 ini cukup panjang. Nah, untuk ayat ke-6 ini caranya sama seperti menghafal ayat pertama, yaitu kalian ulang-ulang terus sampai hafalan ayat ke-6 ini sudah mahir dan lancar. Jadi, kalau kalian sudah benar-benar lancar, baru boleh kalian lanjut ke ayat berikutnya. Untuk memantapkan hafalan ke-6 ayat sebelumnya, maka bersabarlah, kalian harus mengulangi kembali
hafalan dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-6. Setelah kalian benar-benar lancar, mahir, tanpa ada salah dari ayat pertama sampai ayat ke-6, baru kalian lanjutkan ke hafalan ayat ke-7 dan 8. Caranya masih sama seperti sebelumnya. Kalian ulang-ulang dulu bacaan ayat ke-7 dan ayat ke-8. Setelah lancar baru coba dihafal tanpa melihat Al-Quran. Nah, terakhir, jika semua hafalan dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-8 surah At-Tin sudah bagus, sudah lancar, sudah mantap, baik yang panjang atau yang pendek, atau yang bacaannya atau pelafalan hurufnya itu sudah benar dengan hukum tajwidnya semua, berarti kalian sudah siap untuk diuji di depan Bapak, di depan Ustadz Ustazah, maupun di depan teman-teman kalian. Jadi biarpun kalian belajarnya di rumah, tetap setiap hari kalian harus bisa menghafal Al-Quran. Terutama untuk pelajaran kita hari ini adalah menghafal surah At-Tin. Nanti suatu saat Ustazah akan minta kalian untuk menunjukkan hafalan surah At-Tin kalian dan akan Ustazah berikan penilaian. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya tentang cara menulis surah At-Tin. Ya, kita lanjut menulis surah At-Tin. Di sini sebenarnya cara kita menulis surah At-Tin sama pada umumnya kita menulis huruf-huruf Al-Quran. Menulis huruf Al-Quran itu tidak sama dengan kita menulis huruf Latin. Menulis huruf Al-Quran harus dilakukan dengan baik. Kenapa? Karena menulis huruf Al-Quran, setiap huruf yang kita tulis akan memperoleh ilmu dan keterampilan serta mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menulis huruf Al-Quran tidaklah sulit, asalkan rajin dan teliti, serta penuh kesabaran. Dalam menulis huruf-huruf Al-Quran, sebaiknya memperhatikan letak huruf-hurufnya. Kenapa? Karena ada huruf yang ditulis letaknya di atas garis buku. Ada pula huruf yang ditulis memotong garis buku. Jadi menulis Al-Quran itu sebenarnya sudah ada aturannya. Jika semakin sering kita rajin menulis Al-Quran, maka tulisan kita akan semakin bagus dan semakin rapi. Nah, perlu kalian ingat juga bahwa menulis Al-Quran itu bukan dari sebelah kiri, tapi dari sebelah kanan. Sehingga inilah yang membedakan cara kita menulis Al-Quran dengan menulis yang lainnya. Oke, sepertinya sampai di sini dulu pelajaran kita tentang menghafal dan menulis Al-Quran dalam surah At-Tin. Semoga bisa kalian pahami, semoga bisa kalian mengerti. Dan jika memang nanti ada yang tidak dimengerti, kalian boleh tanyakan kepada Ustazah. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pelajaran berikutnya dalam bentuk video, masih dalam bentuk video ya. Dan Ustazah harap kalian bisa terus bersemangat setiap diberikan materi-materi pelajaran meskipun dalam bentuk video. Ustazah akhiri pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.